Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri atau Densus 88 meringkus total 13 terduga teroris kelompok Jamaah Ansarut Daulah atau JAD di sejumlah wilayah pasca insiden bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan itu terjadi di Jakarta, Bekasi, Makassar, dan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menangkap 4 terduga teroris berinisial AS, SAS, MR, dan AA. Bersama 2 pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, mereka berada dalam satu kelompok kajian Villa Mutiara. Kapolri menjelaskan keempat terduga teroris ini memberi doktrin dan mempersiapkan rencana bagi L dan YSF untuk beraksi. Mereka juga membeli bahan yang digunakan untuk merakit bom aksi bunuh diri. Selain itu, Densus 88 Anti Teror Polri juga menangkap 4 terduga teroris di Jakarta dan Bekasi berinisial ZA, AA, AJ, dan DS. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 5 toples besar berisi bahan kimia serta termometer yang akan diolah menjadi 4 kg bahan peledak. Polisi juga menemukan 1,5 kg bahan peledak sudah jadi jenis TATP. Terakhir, Densus 88 Polri menangkap 5 terduga teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat dan kini tengah melakukan pengembangan atas penangkapan ini. Sampai dengan hari ini kita sudah mengamankan kurang lebih 4 orang tersangka, yaitu saudara AS, kemudian SAS, MR, dan AA, di mana masing-masing perannya bersama-sama dengan L dan YSF. Mereka ada dalam satu kelompok kajian Villa Mutiara namanya. Kemudian di saat yang bersamaan juga saat ini tim Satgas Densus yang ada di Jakarta telah mengamankan 4 orang dengan identitas ZA, KH, kemudian AC dan BS. Di mana dari hasil penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di wilayah Bekasi dan kemudian Condet, kita temukan barang bukti antara lain 5 bom aktif jenis bom subuh yang siap digunakan. Hari ini juga terkait dengan kelompok JAD yang kemarin sudah kita amankan. Hari ini bertambah 1 orang sehingga total 5 pelaku teroris dari kelompok JAD yang ada di NTB saat ini sudah kita amankan. Kapolri mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Kapolri berjanji pihaknya akan mengusut dan memberantas tuntas jaringan terorisme di Indonesia. Sebelumnya, aksi bom bunuh diri terjadi di pintu gerbang Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 28 Maret 2021. Akibat ledakan tersebut, 20 orang petugas keamanan dan jemaah gereja luka-luka dan kini sedang dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Makassar. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, berantas tuntas terorisme itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan 2 narasumber, yakni Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono dan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Profesor Irfan Idris. Selamat pagi Pak Rusdi dan juga Prof Irfan. Selamat pagi Mas Cikal, selamat pagi Prof Irfan. Halo Prof Irfan, sudah bisa mendengar kami? Pagi ya Mas Cikal, pagi Mas Rusdi. Oke, baik. Prof Irfan dan juga Pak Rusdi, kita kalau bicara mengenai teroris ini ya, ini sepertinya bahasanya seperti mati 1, tumbuh 1000. Artinya begini, ketika satu mungkin berhasil dilumpuhkan, kemudian kelompok mereka ada saja jalan untuk membentuk sel-sel baru, begitu, atau memecah sel, kemudian membentuk sel jaringan lagi. Nah, ini apa kendala yang ditemui khususnya terkait dengan kalau kita bicara tentang pencegahan misalnya? Mungkin Pak Rusdi dulu. Terima kasih Mas Cikal.
tentunya Polri telah berupaya ya terus-menerus. Rekan-rekan Densus 88 bekerja 24 jam sehari Oke. untuk bagaimana bisa menangani masalah terorisme di tanah air. Ya. Penangkapan-penangkapan banyak dilakukan. Kalau saya bicara data mulai Januari, itu mulai dari Makassar, Gorontalo, kemudian kita ketahui di Jawa Timur, kemudian berpindah ke Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, terus berputar. Itu kalau kami hitung data kami 3 bulan terakhir sekitar 94 ya, terduga pelaku teror di tanah air ini diamankan. Oke. Tentunya seperti tadi Mas Cikal katakan, selalu muncul satu demi satu segala macam karena ini merupakan paham. Ketika paham radikal terus membius anak bangsa, ya, terus mempengaruhi kepala-kepala anak bangsa ini, ya tentunya ini akan terus berkembang. Oleh karena itu tentunya bagaimana paham-paham radikal, paham-paham kekerasan ini bisa diupayakan, diminimalisir sehingga tidak menumbuhkan pelaku-pelaku teror baru di tanah air. Tentunya Polri bersama BNPT dengan instansi yang lainnya bergandengan tangan bagaimana penyebaran paham ini di tanah air bisa diantisipasi, Mas Cikal, seperti itu. Oke, kalau kita bicara tentang aksi terorisme baru ini kan sebelumnya di tahun yang sama juga ada aksi penangkapan yang cukup besar begitu ya Pak Rusdi. Apakah tindakan teror sekarang ini memang seperti aksi reaksi terhadap penangkapan sebelumnya? Apakah memang atau ada agenda lain? Atau memang ini dalam satu kelompok yang sama Pak Rusdi? Kalau kita lihat kasus terakhir di Makassar, Ya. tentunya pada tanggal 6 Januari 2021 kita telah mengamankan kelompok ini. 20 orang kita amankan. Oke. Dan tentunya sekali lagi dan sekarang timbul lagi di Makassar kemarin peristiwa gereja katedral, ini merupakan satu kelompok, ya, satu kelompok, dan Densus telah melakukan tindakan-tindakan tentunya bagaimana terus menuntaskan kasus-kasus yang terjadi di gereja katedral pada hari Minggu kemarin di Makassar. Ini terus kita lakukan untuk terus bagaimana mengusut kelompok-kelompok ini sampai ke akar-akarnya, Mas Cikal, seperti itu. Oke, saya mau ke Prof. Irfan. Prof. Irfan, ini kalau kita bicara mengenai penanaman ideologi radikal begitu ya, dan sekarang medianya itu kan banyak memanfaatkan media sosial misalnya. Apakah ini memang menjadi kendala tersendiri dalam melakukan deradikalisasi atau seperti apa, Prof? Jadi memberantas tuntas terorisme itu harus dari hulu ke hilir, harus totalitas, komprehensif, universal. Kemudian BNPT bersama Polri tentu menerapkan 2 strategi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2018, yaitu hard approach dan soft approach. BNPT mengedepankan upaya pencegahan. Pasal 43 ada 3 jenis pencegahan, yaitu kesiapsiagaan nasional, kemudian kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Secara internal, saya pikir banyaknya penangkapan dari terduga teroris karena hasil pengembangan yang dilakukan aparat dan petugas di lapangan yang terus dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikal baik nasional maupun global untuk melakukan cuci otak dan memperbanyak pengikut, memperbanyak para jihadis-jihadis yang mereka tidak paham tujuan dari perjuangan itu, yang pada akhirnya mati konyol. Jadi mereka menganggap dirinya masuk surga, tapi belum kiamat sudah masuk neraka, sudah hancur sendiri. Nah, berkembangnya pengembangan yang disampaikan tadi Bapak Brigjen Rusdi, Bang Rusdi dari Polri, itu kita pada satu sisi kita bersyukur bahwasanya masyarakat sudah mulai aware, melakukan penyebaran informasi dan menekan penyebaran paham radikal terutama melalui media sosial, karena model perekrutan
sebelumnya itu offline, tentu dari pintu ke pintu seperti bom Bali, ya, dari pintu ke pintu, dari persaudaraan, pertemanan, tetanggaan, lewat perkawinan. Nah sekarang dengan teknologi canggih, lewat gadget saja sudah bisa berbaiat, bahkan mereka menikah lewat online, kemudian berjanji untuk melakukan penyerangan. Ada 2 sasaran, yaitu far enemy dan near enemy. Near enemy itu semua yang menghalangi itu dianggap musuh. Jadi termasuk pihak aparat, terutama kepolisian. Sayangnya bukan Densus yang menjadi sasaran, karena kasihan teman-teman kita di bagian lain, di lantas umpamanya, karena dia sudah serampangan, sudah tidak tahu misi perjuangan, yang penting melakukan penyerangan dan menitip pesan bahwasanya mereka tetap ada. Masyarakat harus aware, seperti harapan kita, harapan dari Polri, bahwasanya ini terorisme ini adalah musuh bersama, musuh kemanusiaan, musuh lintas negara, dan kejahatan luar biasa. Olehnya itu kita harus hadapi dengan strategi kebijakan dan program yang luar biasa, melibatkan seluruh komponen bangsa, terutama masyarakat pada tingkat grassroots. Memang radikalisme itu dicabut mati satu tumbuh 1000. Dia pohon yang ibarat radikalisme tidak boleh dicabut. Dia dibiarkan saja seperti bonsai, tetapi masyarakat dipenuhi dengan narasi-narasi alternatif, narasi-narasi kebangsaan, narasi-narasi keberagamaan, narasi-narasi yang moderat, narasi kearifan lokal. Bahwasanya itu adalah rongsokan budaya Arab yang ingin dilestarikan di Indonesia, yang melakukan berdarah-darah dan mereka ingin mewujudkan khilafah. Itu near enemy, far enemy. Far enemy adalah yang sasaran jauh tetapi mereka tidak bisa melakukan strategi penyerangan. Akhirnya orang tuanya, jangan polisi, orang tuanya dikafirkan, orang tuanya dituding tidak daulah, dan seterusnya. Olehnya itu soft approach dan hard approach ini tetap dimainkan. Hard approach di sini bukan dalam arti yang anarkis dan penembakan, tetapi itu adalah penegakan hukum, pembinaan kemampuan para aparat agar teman-teman aparat, terutama pegawai-pegawai lapas, jangan menganggap itu adalah misi dakwah. Jangan jika teroris sudah diponis 10 tahun, 15 tahun, bahkan seumur hidup, dikirim ke lapas, pegawai lapas yang tidak paham bisa cium tangan. Akhirnya apa yang terjadi? Pegawai lapas juga yang bisa terpapar. Jadi holistik pemberantasan terorisme dari hulu ke hilir. Ini tanggung jawab bersama sesama anak bangsa. Holistik itu sangat penting ya, terutama dalam penanggulangan aksi terorisme ini. Saya mau ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, kalau membaca apa yang terjadi saat ini sebagai sign, sebagai permulaan untuk sebuah agenda yang lebih besar, atau seperti apa Polri menilai ini? Yang jelas kalau kita melihat data dari Polri ya, pindah-pindah Polri melakukan penangkapan sekali lagi dari Makassar, Jawa Timur, terus berkeliling dari Kalimantan sampai Sumatera. Artinya polisi melihat ketika bertindak minimal perencanaan aksi teror itu telah dilakukan. Sekali lagi artinya ketika Polri menindak minimal perencanaan daripada aksi teror itu telah mereka lakukan. Artinya memang pada beberapa tempat dilakukan penindakan, rencana aksi teror itu siap untuk dilakukan. Baik di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, ya termasuk juga di NTB, ya itu mereka telah merencanakan aksi terorisme di tanah air. Ini yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa mereka masih ada, mereka juga masih hidup, dan mereka senantiasa bagaimana membuat satu perencanaan sehingga aksi terorisme di Indonesia ini bisa mereka laksanakan, tentunya memberi dampak kepada masyarakat, rasa ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Seperti itu, Mas Cikal. Kalau tadi kita menangkap apa yang disampaikan oleh Prof. Irfan, ini radikal itu kan bagaimana kedalaman pemikiran untuk menganggap orang yang tidak bersepakat itu dianggap musuh atau dianggap tidak bersahabat lah, seperti itu. Nah, kedepannya ini seperti apa? Apakah memang seluruh yang tidak bersepakat itu dianggap musuh, misalnya kepolisian, atau memang masih menyerang unsur-unsur keagamaan? Seperti apa?
Kalau data yang kami terima dari kasus terakhir di Jawa Timur, mereka tetap menjadi sasaran adalah aparat keamanan. Oke. Terutama polisi yang sedang bekerja di lapangan. Oke. Itu menjadi sasaran mereka. Ya, ini tentunya juga sasaran-sasaran lain, tetapi mereka lebih mengutamakan sasaran dari aparat keamanan, khususnya Polri yang sedang bertugas di lapangan. Sasaran mereka seperti itu, Mas Cikal. Oke, saya mau ke Prof. Irfan. Apa unsur yang paling dominan untuk aksi teroris ini? Kita tahu ada JAD misalnya, ada Jamaah Islamiyah. Ini kan gayanya berbeda. Ada yang mereka lebih terstruktur, kemudian ada yang lebih dalam tanda petik serampangan begitu. Ada yang lone wolf. Nah, bagaimana membaca pergerakan mereka ini, Prof? Ya, ini Mas Cikal, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mereka bermetamorfosis. Oke. Mulai dari yang tidak bernama sampai ke yang bernama. Mulai dari sejarah perjuangan mereka NI, DITII, JI, MMI, JAT, JAS, kemudian terakhir JAD, dan bahkan mereka membentuk nama organisasi yang namanya NKRI. Karena kita mengatakan NKRI harga mati, kelompok radikal teroris juga menegaskan NKRI harga mati, tapi NKRI-nya dia adalah negara khilafah Rasidah Islamiyah. Ingin membentuk khilafah, ingin merubah negara bangsa menjadi negara agama. Jadi plus minus dari teknologi dan kemajuan informasi dan arus globalisasi, mereka manfaatkan untuk melakukan perekrutan dan bahkan tidak perlu saling kenal mengenal. Yang penting bagaimana endingnya nanti menciptakan ketakutan, irhab, getaran, melakukan getaran, dan bukan maksud itu yang disebutkan getaran di dalam Al-Quran. Bagaimana kita menggetarkan orang yang beriman untuk lebih taat pada ajaran agama yang diyakininya, untuk lebih takut dan lebih dekat, bukan melakukan aksi anarkisme, tetapi mereka memaksakan sebuah tafsiran untuk mensahkan dan melegitimasi aksi kejahatan mereka, agar mereka merasa hero. Dia memiliki militansi yang tinggi. Akhirnya dengan mudah bahkan bersama istri melakukan aksi bom bunuh diri seperti di Makassar, di Surabaya, di Sibolga yang sebelum-sebelumnya juga. Olehnya itu jaringan-jaringan ini akan kita lacak terus dan tentu tercatat semuanya perkembangan jaringan itu, tetapi kita tidak bisa membiarkan bahwasanya jika ada kasus-kasus peledakan yang pertama muncul, ini jaringan apa, lama apa baru. Kita sudah tinggalkan jaringan lama dengan jaringan baru. Mereka bermain di jaringan internet. Jaringan internet, anak-anak kita harus waspadai, harus didampingin agar jangan mereka dengan mudah belajar dari online. Bahkan kasus bom peledakan katedral itu menjadi mendapat guidance dari online untuk merakit bom. Sangat mudah dituntun sekarang. Jadi dengan mudah mereka melakukan perakitan-perakitan bom yang sangat mudah didapatkan bahannya. Oke, baik Prof. Irfan. Sebelum jeda saya mau sedikit ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, mungkin singkat saja dari hasil penggeledahan barang bukti apa saja yang cukup signifikan yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Yang jelas dari Makassar, ya, Makassar memang di sana kita dapati bahwa bom yang terjadi di katedral itu high explosive, ya. Kemudian melakukan penangkapan juga di Bima dengan di Jakarta, dan di Jakarta ditemukan juga bahan sejenis, yaitu triaceton triperoksida. Ini bahan untuk membuat bom high explosive. Jadi yang di Makassar dengan yang di Condet dan Bekasi itu memiliki bahan yang sama. Itu merupakan bahan baku dari bom berkekuatan tinggi seperti itu, Mas Cikal. Oke, baik Pak Rusdi dan juga Prof. Irfan, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk.